Lalove, alat musik yang sepintas mirip seruling ini, dalam bahasa Kaili berasal dari kata la, yang berarti penerang, dan love, yang berarti burung elang atau bisa juga disebut bunyi siulan. Jika digabungkan, lalove berarti siulan elang dari kejauhan. Lalove dalam kehidupan masyarakat Kaili memiliki peran yang sakral. Alat musik ini digunakan dalam upacara adat tanah Kaili. Salah satunya adat Balia yang berkenaan dengan prosesi ritual dengan tujuan menyembuhkan penyakit atau untuk kepentingan ritual adat. Mengenai warisan budaya di Sulawesi Tengah ini, dalam beberapa tahun terakhir ini memang perhatian negara terhadap penggalian di mana warisan-warisan itu ada terus digalakan dengan berbagai macam metode. Salah satunya instrumen tiup di Sulawesi Tengah yang sangat tua, di mana sejalan dengan legenda Saweri Gading yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, salah satunya instrumen itu biasanya dipakai dalam sebuah upacara ritual, di mana suku Kaili dengan kepercayaannya menggunakan kecerdasan spiritualnya, instrumen lalove ini dipakainya untuk menarik atau menangkap energi yang tersembunyi atau yang boleh disebut gaib. Saya amati dalam sebuah proses ritual, warisan yang satu ini sangat begitu memberi sentuhan pada indera pendengaran kita. Nah, di sini terdapat sugesti dengan melodi, kemudian dengan beberapa unsur yang ada di dalamnya. Saat itu ditiup dengan nada rendah, tinggi, sedang, dan nada yang lembut. Itu terdapat sentuhan-sentuhan yang berbeda. Mungkin ini yang disebut ada pendekatan untuk masuk ke wilayah penyembuhan. Niat pemerintah sudah sangat baik sekali, terutama mereka mencoba mengabadikan instrumen yang langka ini di dalam sebuah monumen. Kalau tidak salah di Kota Palu sudah ada namanya jembatan Lalove. Nah, inilah warisan di Sulawesi Tengah yang hari ini perlu dijaga kelestariannya, dan anak-anak muda khususnya kami yang sudah melakukan berbagai hal untuk mau melakukan pelestarian itu juga sudah mengajak kawan-kawan untuk berbuat, melanjutkan bagaimana cara membuat lalove ini. Inilah cara-cara kita sama-sama untuk bagaimana mengangkat lalove ini lebih jauh lagi ke depan, untuk mengingatkan generasi kita bahwa pentingnya warisan ini untuk terus dijaga. Asal usul lalove di Lembah Palo atau di Tanah Kaili itu sejalan dengan kedatangan Saweri Gading di Tanah Kaili atau di Lembah Palu. Nah, dengan serombongan kapalnya mereka masuk, kemudian di dalam legenda itu mau datang ke wilayah Sigi. Saat itu dalam cerita legenda itu dia akan mempersunting seorang putri di sana yang bernama Gili Nayo. Tapi sebelum itu ada di atas kapal telah ditiup seruling yang orang di Kaili itu belum tahu ini apa, bunyinya apa, nadanya apa. Namun reaksi orang yang mendengar di daratan, ini bunyi ini begitu indah, dan bahkan dengan ada sesuatu kekuatan yang luar biasa membuat orang-orang yang sakit atau orang yang dalam keadaan lumpuh itu bangkit untuk keluar mau mencari tahu ini bunyian apa. Nah, dilihatlah ternyata di atas sebuah kapal itu ada sang peniup lalove. Nah, banyaklah beberapa orang-orang tua yang saya tanya siapa orang tua itu. Ternyata mereka menyebut namanya adalah Suligadi, sang peniup suling pertama yang datang di Lembah Palu. Alat musik ini begitu istimewa, terbuat dari rotan atau bilah bambu pilihan yang tumbuh di dataran tinggi, atau lebih tepatnya di daerah puncak gunung.
Panjang ukuran lalove diukur sejajar setengah badan sang bule saat duduk bersila. Bule adalah sebutan orang khusus yang memainkan lalove. Agar pas membentuk sudut dudukan sila peniup, dahulu lalove diukur sesuai setengah depa lengan dan harus tepat menyentuh bagian dada sang bule. Hal ini bermakna sebagai sumber kehidupan manusia. Lalove dibuat 6 lubang dengan masing-masing 3 lubang dalam satu kelompok. Ketiga lubang ini memiliki jarak sekitar 2 cm. Sementara jarak kelompok lubang lainnya berjarak sekitar 5 cm. Salah satu ruas buku tidak dikeluarkan. Pada bagian buku ini disayat sedikit, kemudian dililit dengan rotan yang telah diraut, sehingga antara sayatan dan lilitan rotan ada lubang untuk masuknya udara dari dalam mulut. Untuk memperbesar suara lalove tadi, pada ujungnya ditambah dengan buluh yang lebih besar. Ujung besar disebut solonga. Solonga inilah yang membuat suara lalove terdengar lebih nyaring. Dalam tradisi Kaili itu, teknik peniupan lalove atau melodi-melodi yang dimainkan, kita sering mendengar nada yang rendah, kemudian ada nada yang tinggi, sedang. Nah, ternyata di dalam nada rendah itu, dalam proses ritualnya, itu dipahami untuk memberi energi kesabaran kepada orang yang sakit. Nah, biasanya tiupan yang rendah seperti ini. Nah, kira-kira dengan kesabaran itu boleh difilosofikan bahwa dia ada unsur tanah di dalamnya. Beberapa kalangan menyebut bahwa itu ada unsur tanah. Nah, di melodi yang lain, kalau dia tinggi itu seperti ini bunyinya. Nah, ini namanya kobi po parata di suku Tara, atau kobi melodi yang digunakan untuk mengundang energi yang nantinya bisa berinteraksi dalam sebuah ritual. Nah, di situ unsurnya api. Menurut kami dengan beberapa teman-teman seniman, bahwa di sini adalah sebuah kecerdasan spiritual orang-orang tua dulu untuk mengundang energi yang mereka tidak lihat menjadi energi penyembuhan. Nah, biasanya lalove ini diiringi juga dengan gendang untuk memperkuat ritmenya, atau gong. Nah, dalam sebuah ritual itu biasanya dipakai sehingga lalove bisa juga dia mandiri tanpa harus ada gendang dan tanpa harus ada gong. Biasanya dalam ritual itu ditiup oleh 3 atau 4, 5 orang. Nah, hari ini para peniup-peniup itu pun sudah mulai berkurang. Nah, untuk itu warisan budaya tak benda ketika nanti tidak ada lagi yang mau melanjutkannya, mungkin akan terancam punah. Bagi suku Kaili, sebuah lalove bernilai sangat penting dalam sebuah upacara adat atau pentas kesenian, karena merupakan hasil karya manusia zaman dahulu yang sangat berperan dalam setiap upacara penyembuhan Balia. Selain itu, saat ini lalove sangat berperan di kalangan seniman dalam menggarap sebuah karya. Lalove kerap digunakan untuk mengiringi tari tradisional, juga untuk pertunjukan seni. Lalove bahkan bisa dikolaborasikan dengan alat musik lainnya, sehingga diharapkan
Lalove bisa lestari dan masih bisa dinikmati oleh generasi penerus di masa yang akan datang.